Jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut cara memberikan persembahan selain melalui transfer via bank dan memasukkannya ke dalam amplop, dapat juga dengan menggunakan scan kode QR. Bisa dibuka melalui aplikasi GoPay, OVO, Link Aja, dan lain-lain. Berikut cara scan QR kode untuk memberikan persembahan. Pertama, kita print terlebih dahulu kode QR-nya. Kemudian kita scan dengan aplikasi GoPay, OVO, Link Aja, dan lain-lain. Lalu masukkan nominal persembahan. Dua, dengan menggunakan dua HP. HP yang pertama digunakan untuk menampilkan kode QR. Dan HP yang kedua digunakan untuk scan kode QR. Demikian informasi ini, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Jumat Agung, sekalipun dalam suasana yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun sekalipun berbeda, kita tetap bersyukur bisa beribadah di rumah masing-masing bersama dengan keluarga yang terkasih. Ingatlah sabdanya dalam Matius 18 ayat 20 yang mengatakan, "Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati olehnya dan menjadi saksi baginya. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Helen Luhulima Hukom. Setiap mata akan memandang lesu akan Dia yang tergantung pada salib itu. Setiap otak akan berpikir tentang caranya Ia mati, dan setiap hati akan merenung tentang apa artinya kematian Sang Sumber kehidupan demi saudara dan saya hari ini. Hanya satu pernyataan yang bisa kita buat
untuk melukiskan semua kesedihan hati kita hari ini, yakni sungguh Ia telah mati untuk saudara dan saya. Marilah memeriksa diri dan hati kita yang mengasihi Dia, agar jamuan Tuhan ini menjadi roti dan air hidup di dalam tubuh dan seluruh hidup kita. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat Tuhan, nas pembimbing kita pada hari ini terambil dari Injil Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu.
Di hari Jumat Agung peringatan kematian Tuhan Yesus, kita mengingat kesengsaraannya karena kita. Untuk itu mari kita mengaku dosa kita di hadapan Allah. Saat itu selama 3 jam di siang terang, bumi diliputi kegelapan dan peristiwa alam yang luar biasa menjadi keajaiban. Betapa sering kami lalai menceritakan kuasa Tuhan tentang kekayaan alam ciptaanmu. Karenanya kami gagal menyaksikan kemuliaan Allah. Saat itu tabir bait suci terbelah 2, tanda bahwa kematianmu telah meruntuhkan pembatas antara Allah dan manusia. Kami kurang menghayati makna tentang kasih-Mu bagi kami, karenanya kami sulit menunjukkan kasih kami terhadap sesama. Engkau menyerahkan nyawamu kepada Sang Bapa, mengingatkan kami tentang berat penderitaan-Mu yang menanggung hidup kami. Sementara penghayatan dan empati kami bagi mereka yang sakit dan kesusahan terbatas, kami kurang peduli dan tidak suka menolong orang lain. Menyaksikan kematian Yesus, Kepala pasukan memuliakan Allah, tetapi kerap kami meragukan kuasa-Mu dan kurang percaya. Kami lalai menyaksikan kuasa dan pertolongan-Mu kepada dunia, dan tidak rajin menceritakan tentang Kristus, Juru Selamat dunia. Inilah pengakuan umat-Mu, dengarkanlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam kitab Mazmur 86 ayat 3-5, yang menyatakan, Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamulah ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi setiap semua orang yang berseru kepadamu. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita sekalian di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Aku
Jemaat, mari berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru, sebagaimana yang tertulis dalam surat 1 Petrus 1 ayat 18-19, yang menyatakan, "Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat." Demikianlah perintah hidup baru. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk penyertaan dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini bersama dengan seluruh umat percaya, kami datang untuk kembali memperingati pengorbanan dan kematian-Mu yang begitu sempurna bagi kami, sehingga kami boleh diselamatkan. Sebentar lagi kami akan merenungkan bagian dari firman Tuhan untuk mengajak kami semua merenungkan apa arti hidup kami dan mengenali semakin dalam lagi tentang kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan ini. Berikanlah Roh Kudus ya Tuhan, menerangi hati dan pikiran kami di saat ini. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa, berfirmanlah kepada kami, sebab kami telah sedia untuk membuka hati. Demi Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Hosiana. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 23 ayat 26-32 yang menyatakan, ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain
yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini, hari Jumat, kita bersama-sama dengan seluruh umat Kristen di seluruh dunia, kita kembali memperingati pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam bacaan kita, Injil Lukas 23 ayat 26 sampai 32 adalah kisah Via Dolorosa Yesus Kristus sebelum dia kemudian akhirnya disalibkan di Bukit Golgota. Dalam bacaan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita menyaksikan betapa penderitaan Yesus Kristus itu saat menuju Bukit Tengkorak atau Bukit Golgota. Ada begitu banyak orang-orang yang selama ini dekat dengan Yesus yang begitu sedih. Mereka menangisi apa yang telah terjadi pada Yesus, sosok yang mereka sangat kagumi, sahabat yang sangat begitu baik, dan sosok yang selalu memberikan rangkulan kepada banyak orang. Para pengikut Yesus ini adalah terdiri dari para perempuan, khususnya mereka yang selalu setia untuk memberikan semangat dan juga topangan serta pelayanan kepada Yesus semasa hidupnya. Mereka ini menjadi saksi hidup ketika mereka menyaksikan penderitaan Yesus yang mengalami siksaan yang begitu sangat berat. Kita tentunya pernah menonton sebuah layar lebar yang berjudul Passion of Christ. Dalam film itu kita melihat betapa penderitaan Yesus itu sampai-sampai kemudian kita tidak tega untuk menontonnya. Digambarkan bahwa Yesus dalam keadaan tubuh yang sangat lemah dipaksa untuk memikul salibnya sendiri. Belum lagi dia dicambuk, dipukuli, dia diludahi, bahkan diberikan kata-kata yang sangat tidak sopan atau di luar kemanusiaan. Apa yang batas kemanusiaan maksud saya yang diperlakukan terhadap Yesus itu. Nah, ketika Yesus melihat ada begitu banyak orang yang menangisinya, ada satu hal yang menarik dan kemudian menjadi perenungan kita pada hari ini, saudara-saudara. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, khususnya pada ayatnya yang ke-28 dalam bacaan kita, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Sebenarnya apa yang dimaksudkan oleh Yesus dalam perkataannya itu? Ketika kita memberikan empati kepada orang yang mengalami kesedihan, atau ketika kita memberikan dukungan kepada mereka yang lemah, tentunya ini menjadi sesuatu yang sangat diharapkan oleh orang yang menerima dukungan atau penguatan serta penghiburan itu. Tetapi Yesus berbeda. Seakan-akan Yesus mau mengatakan, tidak usah memedulikan aku.
Seakan-akan Yesus ingin mengatakan bahwa apa yang dia jalani ini adalah suatu hal yang memang harus dia lalui dan dia telah siap untuk semuanya itu. Nah, saudara-saudara, perkataan Yesus kepada perempuan ini adalah merupakan suatu hal yang perlu kita renungkan saat ini. Saat ini kita ada dalam suatu situasi dan keadaan yang sangat tidak kita inginkan dan kita juga tidak duga sebelumnya. Siapa yang menduga kalau kita harus ada dalam pembatasan sosial selama 4 minggu lamanya, kurang lebih. Kita harus berdiam diri di dalam rumah kita masing-masing. Bahkan mungkin separuh waktu kita, ya, atau lebih banyak ini ada di dalam rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga, dalam menjalankan himbauan dari pemerintah dan juga gereja. Dan bacaan bagi kita saat ini adalah merupakan sebuah refleksi bersama dalam situasi seperti ini. Kita diajak untuk berdiam diri di dalam rumah. Dan di situ kembali kita lagi merenungkan apa sebenarnya yang telah terjadi dalam kehidupan kita. Disinilah saat kita menangisi diri kita sendiri, keluarga kita, dan semua orang yang ada di dalam dunia. Kembali lagi menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi ini, di baliknya ada tujuan, ada makna, ada pesan yang terdalam. Tuhan ingin berkata-kata kepada kita sekalian, juga kepada bumi ini, bumi yang telah berpenyakit ini, agar kita semua menyadari ada begitu banyak hal yang telah kita buat yang salah di hadapan Tuhan. Dalam masa pembatasan sosial ini kita semakin banyak merenungkan di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Sudahkah kita memberikan waktu kepada Tuhan bersama dengan keluarga? Sudahkah kita sungguh-sungguh memahami apa sebenarnya tujuan hidup kita? Dalam masa pembatasan sosial seperti ini kita diajak untuk bertobat, untuk kembali merenungkan apa yang salah dalam kehidupan kita selama ini. Sehingga dalam masa pembatasan sosial ini kita juga diajak untuk menjaga kesehatan yang mungkin selama ini sudah kita abaikan karena terlalu sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan kita. Di masa pembatasan sosial ini kita diajak untuk melihat kehidupan kita selama ini. Apakah kita sudah menjalankan pola hidup yang sehat? Apakah kita sudah benar-benar memerhatikan keluarga kita satu persatu? Apakah kita juga, tadi yang sudah saya katakan di awal, sudah menyediakan waktu banyak untuk Tuhan, untuk bercakap-cakap dengannya, untuk merenungkan perjalanan kehidupan kita, sehingga inilah waktu yang Tuhan berikan kepada kita, sebagaimana bacaan kita pada hari ini. Tangisilah dirimu sendiri, tangisilah anak-anakmu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus dengan duduk bersama dalam meja perjamuan kudus. Hendaklah ini juga menyadarkan kepada kita semua betapa kita sangat bergantung kepada Allah. Betapa kita bersyukur atas keselamatan yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Sehingga dalam situasi dan kondisi apapun, kita diberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan kita yang tidak mudah ini. Dalam peringatan kematiannya ini, membuktikan bahwa kasih Tuhan begitu sempurna bagi dunia ini. Dan Allah tidak akan pernah membiarkan kita
hancur binasa. Tetapi setiap saat selalu ada cara dan jalan Tuhan untuk menyatakan kasih bagi kita, sebagaimana yang kita alami pada saat ini bersama dengan semua orang dalam dunia ini. Untuk kembali lagi menyadarkan kepada kita, betapa kita harus menghormati Dia dalam seluruh perjalanan kehidupan kita, dan menjalankan kehendak-Nya dengan hati yang bersungguh-sungguh, serta menyerahkan seluruh kehidupan kita dalam pengharapan di dalam Dia, dan mempercayakan seluruh kehidupan kita hanya dalam tangan yang kuat, yaitu tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga lewat kematian-Nya yang kita rayakan pada saat ini, membuka mata iman kita bahwa Yesus tetap memberikan kepada kita kepastian dan masa depan yang indah. Kita percaya ada waktu Tuhan untuk kita kembali lagi berkumpul dalam ruangan ibadah ini, dalam gereja yang kita cintai ini. Dan ketika semua sudah berakhir, mari kita belajar dalam perjalanan hidup kita di saat ini untuk tetap memberikan kepada kita semangat bahwa kita harus tetap ada pada jalan yang telah Tuhan berikan bagi kita, yang Tuhan telah tunjukkan dalam kehidupan kita. Karena itu marilah kita tetap memiliki sukacita di dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat, dengarlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis dalam surat 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-29 yang menyatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga, Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jemaat Tuhan, perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga sidi jemaat, wajib mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa, dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Jemaat Tuhan, melalui perjamuan kudus ini, kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya,
Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir akan terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus saat ini sesungguhnya juga mau mengingatkan kita pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai penebus dan juru selamat kita melalui kata dan perbuatan kita. Marilah kita naikkan doa syukur agung secara berbalasan. Mari berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, karena Engkau membuat dan menjadikan kami sebagai milik-Mu. Engkau juga mempersatukan kami dengan Yesus Kristus, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal, untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan besar pengasihan-Mu bagi dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh, Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk, Engkau memulihkan hati orang yang hancur, Engkau menghibur orang berduka dan membebaskan yang tertindas. Engkau menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di bumi dan di surga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam madah kebesaran yang tiada hentinya. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, anak-Mu Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tak bernoda di hadapan-Mu. Kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar kami yang menerima roti dan cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk. Dan sama seperti bahan baku roti dan anggur yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu, maka Engkau pun akan mengumpulkan jemaat-Mu dari utara dan selatan, dan dari timur dan barat, ke dalam kerajaan anak-Mu, Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat dunia, yang telah mengajar kami berdoa. Jemaat,
Sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, marilah berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga, sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini. Tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Marilah kita menyatakan salam kepada keluarga kita, damai sejahtera bagimu. Jemaat Tuhan, marilah, karena segala sesuatu telah tersedia bagi kamu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah dan bagikanlah di antara kamu.
Saudara-saudara, mari makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai pengampunan atas dosa-dosa kita. Anggur dalam cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah dan bagikanlah di antara kamu. Saudara-saudara, mari minumlah. Ingat dan percayalah, darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai pengampunan dosa kita. Marilah kita mengakhiri perjamuan kita saat ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, untuk pagi yang indah ini, kami sebagai anak-anak-Mu, di dalam keluarga kami masing-masing, kami menghayati persekutuan ibadah. Ibadah yang di dalamnya kami kembali memperingati pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dan kami juga mengucap syukur, kami telah melaksanakan sakramen perjamuan kudus dalam ibadah ini. Kiranya roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah-Mu sendiri menguatkan kami dalam perjalanan kehidupan ini, bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh baik,
Allah yang telah menyerahkan seluruh kehidupannya bagi kami semua agar kami diselamatkan. Terima kasih ya Bapa. Kiranya pemahaman itu akan tetap terus kami ingat dalam perjalanan hidup, bahwa kami tidak usah khawatir dan cemas tentang hal apapun juga, sebab Engkau adalah Allah yang sungguh mengasihi kami. Allah yang tahu apa yang terbaik bagi kami sebagai ciptaan-Mu. Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini kami berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Jaga dan peliharalah kami Tuhan, dan juga keluarga kami masing-masing, baik yang jauh dan dekat, agar kami boleh tetap memiliki sukacita dan pengharapan hanya di dalam-Mu. Kami tetap mengucap syukur sebab kami percaya Tuhan akan selalu mencukupkan segala kebutuhan kami. Hapuskan kecemasan dan kekhawatiran kami ya Tuhan, yang hanya menghentikan langkah kami, tapi biarlah kami boleh tetap mengingat bahwa Engkau adalah pemilik kehidupan kami, pemberi anugerah keselamatan, sehingga itulah yang membuat kami kuat dalam menghadapi situasi dan kondisi sebagaimana yang kami hadapi saat ini. Berikanlah kesabaran, ketabahan, keteguhan hati dalam menjalani apa yang Kau izinkan bagi kami saat ini. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa bagi semua jemaat Tuhan yang sedang sakit, yang sedang bergumul, yang sedang berduka. Tuhan, topanglah mereka semua, kami semua, agar kami kuat. Bagi mereka yang sakit, Tuhan jamah, agar mereka boleh tetap memiliki kesehatan kembali yang baik. Demikian juga bagi mereka yang bergumul, berduka, dan berjuang, berikanlah kekuatan, agar mereka semua dapat menjalani kehidupan ini untuk tetap mempercayakan seluruh kehidupan mereka dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan dan tetap berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini dirawat di rumah sakit sebagai pasien COVID-19, maupun mereka yang berada dalam pengawasan. Tuhan, topanglah mereka semua. Biarlah mereka boleh tetap memiliki semangat untuk sehat kembali, untuk sembuh kembali, sehingga mereka boleh kembali ke tengah-tengah keluarga mereka. Berikanlah kedisiplinan bagi mereka untuk mematuhi anjuran para tenaga kesehatan. Demikian juga tidak henti-hentinya kami berdoa bagi tenaga kesehatan, para medis yang bekerja untuk mendampingi pasien yang telah terpapar virus ini. Beri kekuatan bagi mereka ya Tuhan, berikan ketabahan bagi mereka yang harus berpisah dengan keluarga mereka, agar mereka boleh tetap fokus pada pekerjaan mereka melayani masyarakat sampai wabah ini terhenti. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan bagi saudara-saudara kami yang saat ini bersuka cita oleh karena pertambahan usia kelahiran, dan usia perkawinan, dan berkat-berkat yang lainnya. Tuhan berkati, agar kiranya syukur dan berkat yang mereka terima ini, mereka boleh dapat kembalikan lagi kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur dan terima kasih, karena Engkau adalah Allah yang selalu memberkati. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan juga pemerintah dan juga bangsa kami. Kami doakan secara khusus bagi pemerintah dari pusat sampai di pelosok-pelosok. Mereka yang bekerja untuk dapat memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat, himbauan, bahkan edaran serta peraturan, agar masyarakat boleh disiplin dalam menjalankan semuanya. Berikanlah mereka kekuatan untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pelayan pengabdi masyarakat. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam minggu ini ketika kami akan mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk merayakan kebangkitan-Mu di hari Paskah pada hari Minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan mempersiapkan kami semua agar kami siap untuk merayakan kebangkitan-Mu sebagai tanda bahwa Engkau Allah
yang perkasa, Allah yang berkuasa, yang telah bangkit dari mati dan naik ke sorga. Dan inilah yang akan membawa kekuatan bagi kami sebagai anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan kami selama kami masih diberikan nafas kehidupan di dunia ini. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan kehidupan kami di hari ini bersama dengan keluarga. Besertalah kami, naungi kami dalam kasih-Mu, sehingga dalam kebersamaan di dalam keluarga boleh semakin menguatkan kami sebagai anak-anak-Mu di tengah-tengah keluarga, juga di tengah-tengah jemaat, untuk tetap saling menopang satu dengan yang lainnya. Terima kasih ya Bapa, inilah doa syafaat kami. Kami percaya bahwa Engkau mendengar setiap rangkaian permohonan kami, demikian juga secara pribadi dan juga di tengah-tengah keluarga. Dan Engkau akan memberikan apa yang terbaik bagi kami semua. Kami naikkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Jemaat, marilah persiapkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Pemberian penuh sukacita kiranya berkenan baginya dan mendatangkan kebaikan bagi pelayanan dan kesaksian, bahkan menjadi berkat bagi sesama. Dengarlah nas Alkitab dalam Kolose 3 ayat 17 yang menyatakan, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Tuhan memberkati persembahan kita. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur secara berbalasan. Mari kita berdoa. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan diri di dalam rumah-Mu, dan Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab hanya padamulah ada sumber hayat. Jemaat Tuhan, ada penghiburan dan penguatan bagi yang meratap, sebagaimana adanya pengampunan bagi yang menghujat dan menista. Baik penghiburan maupun pengampunan disampaikan Kristus bukan dalam keadaan yang mudah, namun justru ketika Ia berada di titik kemanusiaan terendah dan tengah menanggung siksa tubuh. Kita yang percaya kepadanya diajak untuk mengambil hikmah dan meneladani bahwa dalam kesusahan hidup yang paling berat sekalipun, penguatan dan pengampunan harus tetap diberitakan. Menjangkau
Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.